Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, tolong semua kamera di-on-kan terlebih dahulu. Mari kita mengambil foto dokumentasi untuk pembelajaran hari ini. Nah, salah satu murid bisa bantu Ibu untuk mengambil foto. Widya, bisa dibantu? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Widya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Tolong Ibu dibantu untuk absensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk atau malah belum masuk ke Zoom meeting? Sudah hadir semua, Bu. Bagus. Terima kasih Widya. Jadi ini masih semangat semua kan untuk mengikuti pembelajaran? Semangat, Bu. Menanggapi ada nggak? Sebelum kita mengawali kegiatan belajar hari ini, saya mohon adik-adik untuk memastikan terlebih dahulu tidak ada barang-barang yang mengganggu. Jangan lupa untuk mematikan mic ketika Ibu memberikan penjelasan atau saat teman kalian memberikan pendapat. Dan jika ingin menjawab atau mengajukan pertanyaan, silahkan menekan tombol raise hand, kemudian membuka mic untuk menjawab atau bertanya langsung. Dan kalau memang terkendala sinyal, dapat menggunakan kolom chat. Baik, langsung saja. Sebelum membahas materi hari ini, adakah yang masih ingat mengenai materi kita kemarin itu belajar tentang apa? Mengenai keanekaragaman hayati, Bu. Iya, benar, Eda. Jadi, tingkat keanekaragaman hayati itu terdiri dari apa saja? Izin menjawab, Bu. Tingkat keanekaragaman hayati itu ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Baik, terima kasih Ega. Alhamdulillah kalian masih ingat. Untuk yang lain mengenai pemahamannya akan Ibu pantau melalui jurnal belajar. Jadi tetap harus mengumpulkan ya, dan juga pastikan untuk memperhatikan pembelajaran hari ini karena kalian juga akan membuat jurnal belajar untuk materi hari ini. Lanjutkan. Untuk permulaan, Ibu akan menayangkan video. Tolong perhatikan baik-baik karena nanti akan ada pertanyaan mengenai video tersebut. Seperti inilah aktivitas harian yang dilakukan oleh pembatik Ekoprint di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Magetan, Jawa Timur. Adalah Alifuana Irmila Santi, salah satu pembatik Ekoprint beraneka motif yang kini sukses menjalani usaha rumahannya. Berbekal aneka jenis daun dari pekarangan rumah sendiri, dirinya terus semangat mengembangkan usaha batik Ekoprint miliknya. Dalam mengerjakan batik Ekoprint, dirinya dibantu oleh sang adik untuk membuat kain batik aneka motif daun. Adapun jenis daun yang digunakan adalah daun motoa, daun suren, daun jenitri, serta daun jati. Jenis daun ini dipilih lantaran memiliki warna kuat serta kandungan tanin atau kandungan pigmen sehingga menghasilkan corak batik daun yang indah dan bagus sehingga bernilai ekonomi yang cukup fantastis. Setiap kain atau dalam bentuk baju dipatok mulai harga 200 hingga 1 juta rupiah per lembar. Tak jarang dalam sebulan mereka bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Akhirnya kami mencari dan menggali apa yang bisa kami manfaatkan di daerah kecil seperti Magetan. Akhirnya ya menggali potensi diri dan potensi alam yang bisa kita manfaatkan. Jadilah Ekoprint karena waktu itu
referensinya kita juga sempat cari-cari apa yang bisa kita pergunakan untuk bisa memberdayakan masyarakat di sini. Bagus, terus kain-kainnya kan pakai kualitas yang premium juga, dan motif-motifnya cantik-cantik kayak gitu. Warnanya juga menurut saya bagus-bagus kombinasi warnanya. Untuk harganya sebenarnya worth it ya dengan kualitasnya. Ya kalau kita hitungnya cukup terjangkau, meski ya ada beberapa yang mungkin harganya cukup mahal karena kain dan kombinasi warnanya bagus banget. Lebih lanjut, pemilik batik Ekoprint menambahkan, bagi dirinya pandemi COVID-19 tak mempengaruhi usaha miliknya. Justru, usaha batik miliknya makin laris manis dipesan oleh pelanggan baik dari dalam maupun luar Magetan, Jawa Timur. Dari Magetan, Joko Prayitno melaporkan. Anak-anak, setelah melihat video tadi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Video tadi menayangkan tentang bisnis Ekoprint, Bu. Terus, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat batik Ekoprint ini berbeda dari batik pada umumnya? Ekoprint ini dibuat dari bahan alam, Bu, yaitu menggunakan daun untuk membuat corak pada kain. Ya, benar sekali Nadia. Jadi dapat disimpulkan video tadi itu membahas tentang apa ya? Ingin menjawab, Bu. Video tadi membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam, Bu. Nah, benar sekali adik-adik. Masing-masing Ibu beri 10 poin. Jangan ragu-ragu untuk aktif di kelas ya, karena akan ada poin untuk keaktifan kalian saat pembelajaran. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia, lalu mengenai pengaruh negatif tindakan manusia terhadap biodiversitas, dan terakhir upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nilai-nilai keanekaragaman hayati khas Indonesia. Hingga saat ini, berbagai bentuk keanekaragaman hayati terus diselidiki. Di daerah hutan hujan tropis, seperti sebagian besar hutan di Indonesia, diperkirakan terdapat jutaan spesies yang belum teridentifikasi. Orang-orang semakin menyadari bahwa manfaat keanekaragaman hayati bagi peningkatan kesejahteraan manusia itu sangat besar. Ada beberapa nilai manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Di antaranya nilai biologi, nilai pendidikan, nilai estetika dan budaya, nilai ekologi, serta nilai religius. Yang pertama adalah nilai biologi. Kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, bahkan bahan bangunan dan oksigen hampir 100% berkat dari jasa keanekaragaman hayati. Seluruh penduduk di dunia, kebutuhan makanannya bergantung kepada tumbuhan dan hewan yang langsung diambil dari alam. Misalnya di daerah Asia dan Amerika Latin. Mereka menggunakan semua bagian dari pohon palem seperti memakan buahnya, menggunakan batang dan daun untuk bahan bangunan, alat penyapu lantai, bahan bakar, memeras minyaknya untuk memasak, obat-obatan, serta digunakan untuk penerangan. Sebenarnya, alam masih menyimpan banyak keanekaragaman hayati yang belum tersentuh atau tergali oleh tangan manusia. Bahkan kemungkinan besar masih banyak spesies-spesies yang sebenarnya jauh lebih berpotensi untuk menghasilkan bahan kebutuhan manusia, namun belum diketahui. Yang kedua adalah nilai pendidikan. Di dalam tubuh makhluk hidup tersimpan sumber gen yang secara alami telah disesuaikan. Oleh sebab itu, lestarinya keanekaragaman hayati merupakan syarat mutlak untuk tetap menjaga ketersediaannya plasma nutfah atau sumber gen. Ini berarti memberi peluang untuk mengembangkan penelitian demi pemulihan keanekaragaman hayati yang belakangan ini cenderung mengalami penyusutan. Yang ketiga adalah nilai estetika dan budaya. Keanekaragaman hayati juga memberikan pemandangan alam yang indah.
Tidak mengherankan apabila para wisatawan mancanegara senang berkunjung ke kawasan hutan alam, sungai, arung jeram, dan laut yang masih alami. Tidak sedikit keanekaragaman hayati yang mempunyai bentuk fisik yang bagus atau mungkin hewan-hewan yang lucu menjadi incaran koleksi manusia. Hewan-hewan yang memiliki sifat lucu, penampakan yang indah dan menarik mendatangkan hiburan bagi manusia. Selanjutnya adalah nilai ekologi. Keberadaan keanekaragaman hayati pada suatu daerah sangat berperan besar untuk menjaga proses ekosistem, seperti daur zat dan aliran energi. Di samping itu, keberadaan keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman tumbuhan, mempunyai peran besar dalam menjaga tanah dari erosi dan terjaganya proses fotosintesis. Dalam skala luas, keanekaragaman tumbuhan menjaga daerah aliran seperti aliran sungai serta stabilitas iklim. Selanjutnya adalah nilai religius. Keanekaragaman hayati juga memiliki fungsi untuk meningkatkan atau mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam raya ini dengan keindahannya yang tiada tara. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh kegiatan manusia, terutama kegiatan negatif, yang berdampak terhadap biodiversitas. Manusia itu merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi ekosistem dan dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi komponen biotik ekosistem. Tetapi sebaliknya, ulah manusia juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, salah satu contohnya yaitu pembukaan hutan. Pembukaan hutan seperti untuk lahan pertanian, perumahan, pertambangan, dan industri yang disebabkan pertambahannya populasi manusia akan berakibat terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Terjadinya penggundulan hutan akan mengakibatkan banjir. Kegiatan pembukaan hutan itu sendiri akan menghilangkan beribu-ribu spesies asli yang ada di hutan karena habitatnya telah rusak. Contohnya, semakin langkanya jalak putih Bali karena habitatnya telah tergusur. Dan juga ada yang menurunnya populasi harimau Jawa akibat habitatnya menyempit. Contoh kedua yaitu eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan. Pertambahan populasi manusia yang sangat cepat mengakibatkan pengambilan sumber daya alam hayati oleh manusia dapat melebihi batas regenerasi dan reproduksi dari organisme tersebut. Kenyataan semacam itu menyebabkan kepunahan pada berbagai jenis makhluk hidup, sehingga menurunkan keanekaragaman hayati. Contohnya, perburuan orang utan untuk membuat obat, lalu ada gading gajah untuk dikoleksi, dan juga mengenai perburuan ular atau buaya untuk pembuatan tas maupun jaket kulit. Yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Peningkatan jumlah pemukiman dan industri akan membawa konsekuensi terciptanya limbah yang akan mencemari lingkungan, baik itu air, tanah, ataupun udara. Perubahan lingkungan ini akan memberikan tekanan terhadap makhluk hidup yang akan sangat membahayakan kelangsungan biodiversitas atau keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Contohnya yaitu semakin langkanya jenis-jenis ikan air tawar yang ada di Sungai Ciliwung akibat pencemaran limbah industri. Yang keempat adalah budidaya monokultur dan dampak negatif rekayasa genetik. Sistem pertanian monokultur yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan berpengaruh negatif terhadap jenis-jenis tumbuhan yang kurang bersifat unggul karena menjadi kurang dibudidayakan
sehingga hilang dari lingkungan dan pada akhirnya menjadi punah. Selain itu, pemanfaatan bibit unggul yang tahan hama dan penyakit hasil rekayasa genetika juga dapat menyebabkan erosi plasma nutfah bagi tanaman yang tidak tahan terhadap hama dan penyakit. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai upaya pelestarian in situ, dan kelompok kedua akan membahas mengenai pelestarian ex situ. Untuk bahasanya sendiri tidak perlu panjang-panjang, cukup berikan pengertian dan juga contohnya saja. Baik, waktu diskusi sudah habis. Silahkan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan siapa yang menjadi perwakilan untuk kelompok 1? Oke. Pelestarian in situ yaitu suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karakteristik tumbuhan atau hewan tertentu sangat membahayakan kelestariannya apabila dipindahkan ke tempat lainnya. Contohnya seperti yang pertama, Suaka Margasatwa untuk Komodo itu di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo. Yang kedua, Suaka Margasatwa untuk badak berjula 1 di Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat. Kemudian pelestarian bunga rafflesia di Taman Nasional Bengkulu. Baik, terima kasih kelompok 1. Benar sekali ya, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 1. Pelestarian in situ adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Nah, contohnya itu tadi di kelompok 1 sudah menjelaskan mengenai Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa itu merupakan kawasan perlindungan khusus bagi hewan yang terancam punah. Hewan-hewan yang terancam punah itu dapat disebabkan karena banyak faktor, diantaranya perburuan, sulitnya berkembang biak, dan bencana alam. Lalu Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budidaya. Ada satu contoh lagi, yaitu mengenai cagar alam. Cagar alam ini merupakan daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan di dalamnya dilindungi oleh undang-undang. Cagar alam ini berfungsi untuk kawasan perlindungan bagi seluruh komponen ekosistem, baik flora, fauna, maupun habitatnya. Jadi semua proses dalam cagar alam dibiarkan terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contoh untuk cagar alam sendiri ada cagar alam Penanjung di Jawa Barat dan cagar alam Lembah Anai di Sumatera Barat. Ke kelompok 2 dipersilahkan. Saya Bu izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Pelestarian ex situ merupakan suatu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan kehidupannya. Contohnya yaitu ada kebun raya, kebun koleksi untuk menyeleksi berbagai tumbuhan langka dalam rangka melestarikan plasma nutfah. Yang kedua ada penangkaran jala Bali di kebun binatang Wonokromo. Yang ketiga kebun tanaman obat keluarga. Sudah Bu. Baik, terima kasih kelompok 2. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, pelestarian ex situ adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya, seperti yang disebutkan tadi ada kebun raya. Kebun raya dan
kebun binatang, dan juga ada kebun tanaman obat. Untuk kebun binatang ini merupakan tempat untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian hidup binatang. Selain berfungsi sebagai tempat melestarikan hewan, kebun binatang ini juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan konservasi satwa. Lalu ada kebun botani. Kebun botani merupakan lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang ditujukan untuk penelitian, koleksi, dan konservasi di luar habitat aslinya. Selain itu, kebun botani juga berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan. Contohnya ada kebun botani di Kebun Raya Bogor. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Saya mau tanya, apa hal yang menyebabkan diberlakukannya pelestarian ex situ ketika di saat normal itu masih bisa dilakukan secara in situ? Pertanyaan yang bagus, Widya. Jadi, alasan pasti dilakukannya pelestarian secara ex situ itu dikarenakan hewan atau tumbuhan yang telah kehilangan tempat tinggal aslinya. Jadi, usaha ini lebih cenderung ke upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan untuk tumbuhan atau hewan yang terancam punah. Dapat dimengerti? Baik, selanjutnya Ibu sudah membagikan LKPD ke grup WhatsApp kalian ya. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan dan toleransi waktu 5 menit untuk mengirimkan jawaban kalian kepada saya. Selamat mengerjakan. Baik, terima kasih jawaban kalian sudah terkirim. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mempelajari mengenai manfaat keanekaragaman hayati, mengenai tindakan negatif manusia terhadap biodiversitas, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Adakah yang bisa memberikan contoh nilai estetika dan budaya dari keanekaragaman hayati? Saya, Bu, izin menjawab. Itu sebagai objek wisata, Bu, seperti hutan alam, sungai, arung jeram, dan juga pantai. Wah, terima kasih Widya, benar sekali. Selanjutnya, apa yang terjadi bila dilakukan eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Menyebabkan kepunahan pada berbagai jenis makhluk hidup, Bu, sehingga menurunkan keanekaragaman hayati. Iya, benar sekali, Inge. Terima kasih untuk semua siswa yang telah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Adik-adik, tidak terasa sudah sampai ke penghujung pembelajaran ya. Terima kasih untuk partisipasi aktif kalian. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama masa belajar di rumah ini ya. Dan juga jangan lupa untuk menulis email belajar kalian. Untuk waktu pengumpulannya masih sama. Paling lambat besok pagi sebelum jam pertama. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.